Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dinul Islam wal mu'minina ikhwah wa ni'matul ikhwati fil iman wa 'allafa baina qulubihim wa sayyarahum ba'da al-firqati kal bunyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, saudara sekalian, seluruh peserta pengajian yang alhamdulillah diadakan pada sore hari ini di Masjid Rumah Sakit Harapan Bunda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dalam hidup kita, rahmatnya, serta membimbing kita ke jalan istiqamah dan mengantarkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Amin. Kita langsung masuk ke materi saja biar padat. Alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan bahwa kajian pada sore hari ini adalah yang akan dibahas tentang yang insyaallah kita maklumi bahwa termasuk juga penting untuk diketahui yang sebenarnya bagaimana dasar praktek ibadah yang berkaitan dengan judul atau tema yang akan disampaikan dalam sore hari ini, pada sore hari ini, yaitu bab salat qashar dan salat jamak dan salat duha. Karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mungkin ada dalam keadaan safar atau musafir. Safar itu pekerjaannya, musafir itu orangnya yang sedang dalam keadaan tidak di rumah atau dalam keadaan di perjalanan. Maka dalam Islam tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sholat, yakni tetap wajib sholat walaupun dalam keadaan safar. Apakah safar yang berkaitan dengan safar wajib? Safar wajib itu seperti melaksanakan ibadah haji. Itu safar wajib. Kita sama sekali belum pernah ibadah haji, lalu kita daftar ibadah haji, kemudian pas pada saat pemberangkatan pelaksanaan ibadah haji, maka safarnya itu disebut safar wajib. Atau safar yang berkaitan dengan safar sunnah. Ya. Atau yang berkaitan dengan safar mubah. Ya, safar sunnah itu seperti kita bersilaturahim ke Jawa. Ya, itu safar sunnah. Sebenarnya tidak dalam keadaan kita silaturahim itu juga boleh. Maka safar dalam kondisi seperti itu adalah disebut dengan safar sunnah. Ya. Adapun safar mubah yang dibolehkan seperti kita ingin belanja misalkan ke Jakarta, itu tidak termasuk wajib, tidak termasuk sunnah, tapi diperbolehkan untuk melakukan sholat yang disebut dengan namanya mengqashar. Babus sholati fis safar. Ya, kebetulan kitab yang dibaca dalam kesempatan ini adalah kitab Shahih Fiqhus Sunnah, judul kitabnya, yang dihimpun oleh Syekh
Sayyid Abu Malik bin Kamal yang ditahqiq oleh di antara ulama Syekh bin Baz Abdul Aziz rahimahumullah dan Syekh Al-Utsaimin dari kalangan hadisnya yang diberi penjelasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Pengertian secara qasar, meringkas salat, definisinya antasilus salat ruba'i rak'ataini fi safar sawa'an fi halatil khawfi awil amni. Yang dimaksud pengertian qasar secara syariat, definisinya adalah menjadikan sholat yang 4 itu menjadi 2. Jadi qasar ini bahasa Arab artinya meringkas secara bahasa. Namun definisi secara syariat menjadikan sholat rubai yang 4 rakaat itu diringkas menjadi 2. Diringkas menjadi 2. Ini namanya salat qasar. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan ini menjadi ketetapan subitat masyru'iyatil qasri fi safar bi kitabillahi was sunnati wal ijma', dan menjadi ketetapan di dalam syariat salat qasar ini ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah dan ijma'. Ijma' ini kesepakatan seluruh para ulama mulai dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saudari jamaah, para karyawan rumah sakit Harapan Bunda yang saya muliakan, yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Apa hukum qasar? Hukum qasri salati fi safar. Hukum qasar adalah kedudukannya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, dari kalangan ulama jumhur, dari kalangan kebanyakan ulama, bahwa mengqasar salat itu adalah merupakan hal yang rukhsah. Rukhsah itu dispensasi, kemurahan. Ini dari kalangan jumhur, dari kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, wal Hanabilah. Namun dari kalangan umat ini berbeda pendapat di dalam apakah utamanya mengqasar dalam keadaan musafir atau tidak mengqasar, sempurna dikerjakan. Ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun secara umum para ulama sepakat bahwa jumhur ulama sepakat, kebanyakan para ulama, bahwa qasar itu adalah sunnah. Jadi tidak wajib bagi orang musafir. Jadi boleh memilih tidak mengqasar. Jadi kalau sholat zuhur misalkan boleh dilakukan dengan tamam, dengan sempurna, yaitu 4 rakaat, dan boleh bagi orang musafir dilakukan dengan meringkas. Jadi tinggal kita mau milih yang mana. Ya, namun kalau dalam perjalanan menyibukkan, menyulitkan dengan hajat kita, dengan keperluan kita, maka yang baik, yang utama adalah salat itu diqasar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Namun di kalangan ulama Hanafi, kita tidak menganut dari kalangan umumnya yang ada di Indonesia, kaum muslimin itu tidak umum untuk mengikuti pendapatnya Imam Hanafi, yaitu merupakan annal qasr azimah. Menurut Imam Hanafi, mengqasar bagi orang musafir itu wajib.
Iya, jadi bukan sudah wajib. Karena itu merupakan ketetapan gitu. Karena diberi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa mengqashar itu tidak wajib. Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan tidak wajibnya di dalam surah An-Nisa ayat 101. Dalam surah An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. Ini wa idza, dan ketika darabtum, bepergian kalian, fil ardi, di muka bumi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Falaisa alaikum junahun. Falaisa, maka tidak ada, alaikum, atas kalian, junahun, dosa. Tidak dosa artinya atas kalian kalau kalian sedang bepergian. Antak suruh minas shalah, untuk meringkas kalian minas shalah, dari salat yang sedang kalian jalani. Ini jadi bukan ketentuan wajib menurut jumhur. Jadi boleh memilih. Kalau kalian mau mengerjakan salat dengan sempurna, dengan tamam, zuhur dilakukan dengan 4 rakaat, itu boleh. Tapi kalian jika meringkas, maka tidaklah berdosa. Artinya meringkas berarti zuhur dijadikan 2. Ingat bahwa qashar yang bisa dilakukan salat yang jenisnya rubaiyah, 4 rakaat, seperti zuhur, seperti asar, seperti isya. Kalau maghrib tidak bisa jadi 1,5, karena tidak termasuk rubaiyah, tidak termasuk 4 rakaat. Apalagi subuh 2 rakaat, sholatnya di qashar tidak bisa. Tidak termasuk sholat yang 4 rakaat. Jadi yang dijadikan ketetapan hukum di sini adalah sholat yang dimaksud adalah sholat yang 4 rakaat, yang jenis sholat 4 rakaat. Dalam 5 waktu itu ada 3, itu zuhur, asar, dan isya. Kita berbicara jamak. Bagaimana kalau jamak? Beda lagi nanti. Bisa qashar, bisa jamak, berarti penggabungan. Kita masih bab di qashar. Jadi qashar ini ketetapan hukumnya adalah menurut kebanyakan ulama dari dalil yang ada dan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dalil yang ada menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi yang dijelaskan dalam surah yang keempat di ayat 101, dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan mengqashar, bolehnya mengqashar. Maka inilah yang dipandang bahwa qashar itu adalah statusnya boleh kita pilih dan dihukumi sebagai sunnah. Jika menyulitkan dalam perjalanan, maka itu utama dipilih untuk qashar. Contohnya, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi safar, dan kita tahu situasi yang akan dituju itu dalam keadaan tidak baik cuacanya, kondisinya, maka yang utama dipilih untuk mengqashar dan sekaligus menjamak. Sekaligus mengqashar dan menjamak. Seperti contoh dalam kondisi haji, ya, ketika berada di Arafah tanggal 9 di waktu wukuf di Arafah, maka salat yang dikerjakan oleh seluruh jamaah haji, hatta penduduk Mekah, ada penduduk Mekah, maka dia melakukan ibadah haji. Maka penduduk Mekah dengan ke Arafah itu jaraknya tidak jauh. Kurang lebih kalau lewat jalan normal
itu paling tidak cuma 26 kilo. Kalau sekarang jalan lintas itu bisa ditempuh hanya dengan 15 kilo. Ya, kurang lebihnya. Maka itu pun juga dikerjakan sholat yang dengan dikosor zuhurnya lalu dijamak ya dengan asar. Jadi zuhur yang dikerjakan masuknya waktu zuhur, mereka mengerjakan sholat zuhur dengan kosor, kemudian sholat asarnya digabung dengan sholat zuhur, ya dikerjakan di waktu sholat zuhur. Sholat asarnya namanya jamak, penggabungan. Kita nanti ada bab menjamak sendiri. Jadi sekali lagi, saudara-saudara sekalian, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa meringkas sholat zuhur, meringkas sholat asar, meringkas sholat isya, yakni mengkosor 3 sholat itu bagi hamba yang sedang dalam keadaan safar. Safar itu bahasa Arab artinya yang sedang dalam keadaan bepergian. Jadi kalau tidak bepergian tidak boleh mengkosor, tidak boleh mengkosor. Ya. Kalau tidak salat Ustaz, apalagi mengkosor saja tidak boleh, artinya wajib dikerjakan, apalagi tidak mengerjakan salat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa yang dijelaskan di dalam hadis Muslim, nomor hadisnya 666, bahwa salat qasar ini adalah sadaqatun saddaqallahu biha alaihi faqbalu sadaqatahu. Qasar itu adalah merupakan salat bagi orang yang sedang bepergian, dan itu merupakan sedekah Allah kepada kalian. Itu sedekah Allah, kebaikan Allah, sedekah. Maka kata Rasulullah SAW, agar kalian tidak berat dalam perjalanan itu, diberi kesempatan untuk meringkas yang tadi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dosa. Fala junaha alaikum an taksuru minas shalah, dalam An-Nisa 101. Dan sabda Rasulullah menegaskan di dalam riwayat Imam Muslim, yaitu 686 di sini, faqbalu shadaqata. Terimalah, kata Rasulullah. Rasulullah menyarankan kalian terhadap umatnya untuk menerima sedekah Allah. Makanya inilah yang dipilih ketika dalam keadaan musafir, itu lebih utama mengqasar, karena ada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun beda lagi kalau kita sedang safar, kita gabung di masjid, sedangkan masjid mukim itu sholat sempurna, kita tidak boleh menyelisihi imam itu. Kita harus mengikuti imam sedang sholat. Kalau sedang sholat isya, kita ya ikut. Sedang sholat zuhur, kita sholat seperti sholatnya imam di tempat. Ya, jangan nunggu selesainya. Ya, jangan nunggu selesainya imam. Kita bergabung sehingga sholat kita dikerjakan dengan secara sempurna. Ini dalam keadaan kita ada kelompok safar yang tidak mampir, kemudian mampir di suatu tempat tidak pada waktu zuhur sholat, sedang sholat zuhur, jamaah mungkin sudah bubar, maka kelompok kita, rombongan kita, maka boleh melakukan qasar. Tapi kalau kita mampir di waktu zuhur ketemu dengan masjid, kemudian masjid sedang mengerjakan sholat zuhur, maka ikutilah imam yang kita ikuti. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau kata istilah orang Jawa, ojo ngiyel. Lu aku kan musafir, ngapain milo imam? Imam 4 aku luru, udah biasa. Ini maka tetap kita kalau menjumpai di suatu masjid sedang kita dalam bepergian mampir di masjid itu, lalu kita bergabung sholat, maka kita harus menyempurnakan sholat zuhur kita, atau sholat asar kita, atau sholat isya kita. Di mana waktu 3 itu.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain dari sahabat Ibnu Umar, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 5832, innallaha yuhibbu ayyuta rukhsatan. Sesungguhnya Allah senang ayyuta rukhsatan, apabila hambanya itu mengerjakan rukhsahnya, kemurahannya, dispensasinya. Allah memberikan keringanan ini, memberikan keringanan kepada hambanya untuk meringkas salat, lalu hambanya menerima, Allah itu senang. Allah itu senang. Nah, inilah hadis yang dipilih, kemudian yang dikomentari oleh kalangan banyak ulama, bahwa mengqashar salat itu, ya, dalam keadaan safar itu lebih utama daripada menyempurnakan apabila tidak bergabung dengan masjid-masjid di mana kita mampir yang sedang mengerjakan sholat 5 waktu dengan secara sempurna. Kemudian tadi sudah hukumnya sudah, yaitu tidak wajib, yaitu sunnah, dan pilihan mana lebih utama bagi orang yang sedang safar adalah lebih utama untuk dikerjakan. Kemudian sholat yang boleh diqashar ada 3, yaitu ada zuhur, ada asar, waktu asar, dan waktu isya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang mengungkapkan di dalam beberapa hadis bahwa kemurahan Allah Subhanahu wa taala bila kita mengamalkan rukhsah itu adalah Allah sangat senang kepada hambanya. Sekarang batasan bolehnya mengqashar. Batasan haddas safar al-musafahatul lati yaqsuru fiha shalah. Batasan atau jarak tempuh bolehnya mengqashar salat. Ini juga ada perbedaan pendapat ulama. Ada perbedaan pendapat ulama. Yang pertama adalah jarak yang ditempuh kurang lebih 80 km. Ini pendapat yang pertama. Wa bihi qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wal Hasan Basri wa Zuhri wa huwa madhhab Malik wal Laits wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr. Yang berpendapat pertama, jarak bolehnya mengqashar salat atau bisa disebut dengan 43 mil, ya, kira-kira sama dengan, ya, 80 kurang lebih, ya, 80 km. Sebagaimana riwayat hadis marwiya an Ibnu Abbas marfu'an, ya ahlal Makkah la taksuru fi aqalli min 4 burud min Makkah ila Usfan. Ya, wahai ahli Makkah, janganlah engkau mengqashar lebih dari 4 burud. 4 burud ini, ya, artinya kurang dari 80 km. Namun kedudukan hadis ini adalah hadis lemah. Ya, karena kenyataannya Rasulullah SAW tidak melarang bagi penduduk Mekah yang sedang mengerjakan ibadah haji, ya, penduduk Mekah itu dengan Arafah itu Bapak Samsul tidak jauh kan? Tidak jauh. Kalau jalan normal itu sekitar 26 kilo. Kalau jalan sekarang itu bisa menempuh cuma 15 kilo. Iya. Jadi, dan disitulah di waktu wukuf itu melakukan qashar dan jamak. Maka sholat zuhurnya di Arafah itu di qashar 2 rakaat. Baru dilakukan jamak yang asarnya juga di qashar di dalam keadaan
wukuf di Arafah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ya, ini yang dipilih oleh diantaranya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua adalah jaraknya sebagaimana perjalanan seorang wanita yang tanpa didampingi oleh mahramnya. Sebagaimana yang dikomentari oleh beberapa ulama, la tusafir al-mar'atu salasata ayyam illa ma'azi mahramin. Jadi dalam perjalanan yang sebagian adalah yauman wa lailah. Ya, perjalanan sehari semalam. Dalam perjalanan sehari semalam itu batas bolehnya qasar. Namun pendapat yang ketiga, laisa lil qasri musafahatu muhaddadatun bal yaksuru fi kulli ma yutlaqu alaihi safar. Pendapat yang ketiga para ulama yang juga diambil pendapat ini yang dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya yang masyhur adalah Ibnul Qayyim rahimahumullahu taala, yaitu tidak ada batasan ketentuan dalam syariat. Harus 40. Walaupun kurang dari 40, 50 itu juga boleh. Karena tidak ada batasan tertentu yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti penduduk Madinah. Penduduk Madinah Kadil Hudzaifah, Kabir Ali yang pernah umrah gitu ya. Yang pernah umrah, yang pernah ke sana atau haji, itu penduduk Madinah, Kadil Hudzaifah itu tidak sampai 80 kilo. Itu. Tidak sampai 80. Dan Rasulullah di situ ketika berangkat dari kediamannya dari Madinah itu malah mengqasar di Dzul Hulaifah yang disebut sekarang namanya Bir Ali. Jadi sedangkan di situ Rasulullah ya tidak membatasi. Tidak ada ketentuan batas jaraknya harus sekian kilo. Namun yang layak yang disebut qasar. Kalau misalkan bapak-bapak di sini dari ini masuk bandar. Oh, masuk Seputijaya. Antum tinggal Seputijaya. Lalu pergi ke Yukum, qasar yang enggak layak itu sebagai musafir. Atau orang Yukum seperti saya datang ke sini, sholat asarnya di qasar, enggak layak disebut musafir gitu kan. Itulah ya, ini kembalikan tinggal kita mau milih yang mana. Ya, enggak usah diperdebatkan, tinggal milih yang mana. Alhamdulillah sedang dituruni hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, kalau hujan turun itu ada doanya. Doanya dianjurkan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, dengan adanya hujan yang kau turunkan ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ya, tentu karena ini berkaitan dengan rizki, terutama bagi petani ya, terutama bagi petani. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karenanya inilah ya secara singkat kalau mau dibaca semua dalam kitab ini ya kelamaan, tapi intinya demikian. Maka misalkan antum sekarang sedang bepergian ke Jakarta misalkan, maka dalam bepergian itu boleh saudara-saudara sekalian meringkas salatnya. Boleh meringkas salatnya. Nanti di Jakarta meringkas sehari semalam. Pergi lagi misalkan ke Jogja, maka di perjalanan itu boleh meringkas salat. Di Jogja sehari semalam. Pergi lagi misalkan ke Solo, boleh meringkas salat. Lanjut lagi ke Surabaya. Terus selagi tidak ada niat mukim, pergi selama sebulan, selama 2 bulan, mengqasar terus itu boleh. Pindah-pindah dari Surabaya pergi lagi ke Madura,
Boleh. Dilanjutkan lagi. Kemana? Ke Kalimantan? Boleh. Kosor. Selama tidak ada niat mukim di satu tempat. Ini adalah hujjah. Ini adalah tentu mungkin kita akan mengalami seperti ini. Akan mengalami. Makanya ini dikajikan supaya kita tahu secara langsung bagaimana hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berkaitan. Adapun bagi jamak, salat jamak ini adalah boleh dilakukan bagi orang yang sedang safar, yang sedang bepergian, menggabungkan dua salat. Menggabungkan dua salat seperti zuhur dengan asar. Seperti saudara-saudara sekalian sekarang bepergian di waktu pagi berangkat. Kemudian sampai di Bakauni waktu zuhur misalkan. Maka di Bakauni itu saudara boleh meringkas salat yang 4 rakaat dijadikan 2. Lalu boleh menggabung. Menggabung itu mengumpulkan salat asar dikerjakan di waktu zuhur dengan cara meringkas pula. Meringkas itu mengqasar itu. Dengan cara itu. Maka jamak itu boleh dilakukan seperti itu. Bagi orang yang musafir boleh dilakukan, ya menjamak, menggabung, ya dua salat antara zuhur dengan asar. Kemudian maghrib dengan isya. Berapa maghribnya? Tetap dilakukan 3. Jadi salat maghribnya itu 3. Tidak boleh dikosor. Karena yang dikosor itu yang 4. Kalau maghrib 3. Tetap 3. Kemudian mau menjamak, ya kosor sekaligus menjamak dengan isya, maka isyanya dikerjakan 2 rakaat. Tentu bagaimana sunnahnya? Yang pertama misalkan karena tidak bergabung dengan imam di masjid, maka boleh dilakukan azan terlebih dahulu sendiri. Kalau tidak, langsung iqamah. Nanti setelah salam baru iqamah lagi. Iqamah. Allahu Akbar, tidak perlu azan, tidak perlu azan. Itu diantara tata cara yang sempurna. Jadi kalau misalkan maghrib bergabung dengan masjid umum, kemudian kita sholat 3 rakaat, untuk melakukan qasar, maka diadakan qomat. Tidak perlu ada azan lagi. Mau menjamak sekaligus mengqasar isya. Itu cukup qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Baru siapa yang jadi imam itu langsung memulai salat isya dengan mengqasar. Dengan mengqasar. Islam itu sangat mudah, jadi tidak ada alasan. Ini yang merupakan salat yang jamak. Ataupun jamak ini boleh dilakukan tapi tidak dengan mengqasar. Menggabung 2 salat, zuhur dengan asar. Zuhur 4 rakaat dikerjakan, kemudian asarnya juga 4 rakaat. Bagi orang yang sedang sakit, dia orang sakit, dalam kondisi sakit, maka boleh dilakukan seperti itu. Maka orang sakit ini yang tidak bepergian karena sakit di rumah atau di rumah sakit malah boleh. Bahkan ini juga rukhsah, keringanan, kemudahan untuk dilakukan bagi orang sakit untuk tidak mempersulit dalam ibadahnya. Sekali wudu, kemudian melakukan 2 salat. Ini bagi orang yang sakit. Ya. Jadi bagi orang sakit tidak boleh mengqasar. Bagi orang sakit hanya bolehnya menjamak, menyempurnakan salatnya, namun digabung 2 salat itu dijadikan satu. Zuhur dengan asar, maghrib dengan subuh, nggak ada gandengannya.
Kalau subuh dijamak dengan zuhur itu salah. Ya. Oh, saya sakit Ustaz. Masa dari malam tidur tak bangun-bangun itu kan. Sampai zuhur, tidak bisa. Maka oleh karenanya, kemudian rukhsah yang kedua, di antaranya rukhsah yang kedua adalah hujan lebat. Hujannya, bapak-bapak sekalian, masuk waktu zuhur, hujan lebat. Siapa biasanya yang jadi imam rawatib di sini? Ada ya yang jadi imam rawatib? Ya, pastinya. Nah, imam rawatib itu paling tidak ngajak kepada jamaah itu untuk menjamak. Jadi langsung habis zuhur, masih hujan lebat, langsung sholat. Sekali waktu praktek, ini sunnah. Nanti asarnya tidak perlu sholat lagi. Wah, ini sekali-kali dipraktekkan. Ya. Kan ada payung, ya nggak ada alasan. Ini rukhsah. Merupakan dispensasi dalam syariat. Jadi hujan lebat. Jadi terjadi hujan lebat. Tapi kalau hujan rintik-rintik, ya itu tidak menjadi alasan. Kemudian di antaranya terjadi gempa. Di antaranya terjadi huru-hara. Kondisi tidak, ini terjadi gempa, terjadi banjir, itu boleh. Itu kan bukan musafir. Salatnya itu boleh dijamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu. Seperti itu kondisinya. Saudara-saudara sekalian, tidak terasa ya. Sudah 40 menit. Ya, memang kalau ngomong itu tidak terasa kan. Ini ilmu, ini pengetahuan. Terutama bagi para wanita yang sedang dalam keadaan sakit, yang seperti istihadah. Istihadah itu bahasa agama, yang apabila mengeluarkan darah dari yang biasa mengeluarkan darah bagi wanita yang dihukumi haid, kemudian tidak pada waktunya haid mengeluarkan darah, itu boleh sholatnya dijamak. Tidak ada alasan. Yang tidak boleh sholat itu apabila mengeluarkan darah haid. Damul haid mungkin 1 minggu, mungkin 5 hari kebiasaannya. Tapi itu sepanjang hari mengeluarkan terus. Pilih kebiasaan haidnya berapa. Kalau kebiasaan haidnya itu 7 hari, lebih dari 7 hari itu wajib sholat. Namanya itu istihadah. Ya, ketika mengeluarkan darah istihadah, maka boleh mengerjakan sholat dengan menjamak. Zuhur, setelah sholat zuhur, sebelumnya mandi, kemudian wudu, ya tentu ya memakai ya softtek, pembalut. Ya, walaupun keluar darahnya tidak mengapa, karena itu merupakan penyakit. Maka boleh melakukan bagi kaum wanita untuk menjamak sholatnya. Zuhur dikerjakan sempurna di waktu zuhur, lalu kemudian kerjakan asar di waktu zuhur dengan 4 rakaat. Demikian ketika masuk waktu maghrib, sholat maghrib, lalu kerjakan sholat isya. Ini rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara boleh menjamak terjadinya kondisi alam seperti angin, puting beliung, angin beberapa hari. Ya, inilah tidak hanya dalam kondisi hujan yang boleh kita menjamak. Tidak dalam keadaan kondisi hujan yang boleh menjamak. Itulah saudara-saudara kalian, jamaah ya pengajian Rabu sore 2 pekan sekali di Masjid Rumah Sakit Harapan Bunda ini. Mudah-mudahan ilmu ini bisa kita praktekkan. Ini yang dimaksud adalah kita menuntut ilmu secara syariat yang benar-benar dari sumber aslinya. Ya. Oleh karenanya, di lain kesempatan kita boleh, ini kan banyak bujang-bujang nih kan.
Ya, banyak bujang-bujang ya. Ya, karena wajah-wajahnya ini wajah-wajah syabun ini kan. Pada suatu saat antum mau menikah. Pada suatu saat antum mau menikah. Yang bujang-bujang ini insya Allah rencananya pada mau menikah semua gitu. Atau yang sedang menduda mau menikah gitu kan. Kan bisa saja. Bisa saja. Atau yang bapak-bapak yang sudah punya mau nambah juga tidak apa-apa. Tidak menutup kemungkinan gitu kan. La qadarullah tak menutup kemungkinan. Ini yang bujang dulu gitu kan. Bapak-bapaknya pada diam semua. Iya, tidak menutup kemungkinan kalau mau nambah gitu. Masya Allah. Lah, ketika dalam acara walimahannya, pestanya, begitu sibuknya misalkan, karena banyak tamu, maka di saat kesibukan itu, ya, seperti acara menikah nggak mungkin dilakukan setiap bulan, nggak mungkin dilakukan setahun sekali. Bisa saja walimatul urus itu sepanjang usia kita, hanya seumur hidup sekali. Masa setiap bulan walimatul urus? Ya kan tidak mungkin, nah itu kan. Maka boleh itu melakukan karena sangat sibuknya, banyak tamu dari mana-mana, melakukan hal itu untuk menjamak sholatnya. Itu sholat zuhur, kemudian dilakukan sholat dengan secara jamak. Secara jamak. Atau para dokter di sini, misalkan para tenaga medis yang sedang akan mengoperasi. Itu, sedang mengoperasi. Ini diperkirakan nih tindakannya akan dilakukan dari zuhur. Ini diperkirakan melewati waktu asar. Maka boleh tindakan medis itu untuk melakukan sholat zuhur 4 rakaat, kemudian mengerjakan sholat asar yang dijamak. Juga 4 rakaat. Tindakan medis ini perkirakan. Ya. Memperkirakan ini bahwa operasinya ini akan melewati batas waktu asar yang sempurna. Setidak-tidaknya maghrib kira-kira kurang 10 menit ini tindakan itu sudah maksimal ini. Tapi dengan waktu itu kan sangat mepet sekali dan mendekati waktu masuknya atau terbenamnya matahari. Maka tindakan itu boleh dilakukan dengan pekerjaan urusan dirinya kepada Allah. Itu lebih diutamakan dengan melaksanakan sholat jamak. Sholat jamak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini agama. Bahwa agama itu mudah. Kata siapa agama itu sulit? Iya. Insyaallah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah praktek ya, dan bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal zuhri wal asri, pernah mengumpulkan salat Rasulullah bainal zuhri wal asri, di antara salat zuhur dan asar, wal maghrib wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Tidak karena dalam kondisi takut. Ya, tidak dalam keadaan kondisi takut diserang musuh, dan tidak dalam keadaan hujan. Tidak karena hujan, tidak karena dalam keadaan huru hara, tapi Rasulullah pernah. Tapi tidak boleh ini dilakukan terus menerus. Ini merupakan rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Bahkan ditanya oleh sahabat, Ibnu Abbas ditanya dalam hadis, lima fa'ala dzalika, qala Ibnu Abbas. Ketika saat itu Rasulullah ditanya, apakah ini rukhsahnya untuk engkau saja Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ini juga untuk saya dan untuk semua umatku. Ya. Ibnu Abbas mengatakan kaila yughlija ummatahu, agar ya umat Rasulullah itu tidak merasa kesulitan seluruh umatnya ini. Jadi sekali waktu dalam kondisi tidak hujan, ya, dalam kondisi tidak sakit, dalam kondisi tidak ada huru hara, ya, kekacauan, maka dalam kondisi seperti tadi, ya, maka boleh ya seperti adanya walimatul urus gitu kan. Ya, biasanya kalau yang walimatul urus itu kalau pakai pajangan itu apalagi yang wanita itu. Jangankan yang wanita, yang laki-laki mau ngelepas pakaian mantennya saja itu sudah, sementara ada tamu banyak yang harus ditemui. Ini bisa dilakukan hal yang demikian. Demikian jamaah, biasanya ada beberapa pertanyaan ini. Sudah 3/4 jam, ya, 1 jam kurang, jam saya yang menunjukkan, ya, kurang 10 menit dari awal memulainya, ya. Silakan bila ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bab sholat duha. Secara ringkas. Kalau dalam kitabnya banyak contoh-contoh, tapi itu memang penting. Tapi sudah diringkas, insya Allah sudah simpul, sudah merupakan kesimpulan bahwa untuk sholat safar hanya bisa melakukan sholat yang dikosor itu bagi orang yang sedang bepergian. Dan orang yang sedang bepergian itu boleh mengkosor sholat dan boleh menjamak sholat, digabung kosor dan jamak. Adapun jamak khusus orang yang melakukan jamak saja tidak boleh mengkosor, seperti orang yang sakit, seperti sedang keadaan hujan deras, seperti keadaan alam, seperti banjir, seperti gempa, seperti terjadi kebakaran, dan sejenisnya. Demikian yang saya sampaikan untuk materi dalam kesempatan ini berkaitan dengan sholat qasar dan sholat jamak. Kalau tidak ada pertanyaan, atau kalau memungkinkan waktunya nanti akan diterangkan tentang sholat duha. Karena sholat duha ini juga sangat baik untuk diistiqomahkan, sebagaimana pesan Rasulullah SAW. Di antaranya, jangan tinggalkan kepada salah satu sahabatnya 2 rakaat atau 4 rakaat sholat duha. Di antaranya. Ya, silakan bila ada pertanyaan yang mau tanya tentang apa yang dijelaskan, baik mengenai sholatnya orang yang sedang safar atau musafir, ataupun orang sakit, ya, atau hal-hal sholat yang lain yang berkaitan dengan ibadah sholat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, insya Allah berarti paham semua. Alhamdulillah. Karena kalau yang bertanya itu, oh iya, silakan. Jadi misalkan kita lagi perjalanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini bertanya, Ustaz. Ya. Misalkan kita masih dalam perjalanan, terus kita berhenti di waktu zuhur, di tempat bukit itu kita sedang jalan berjamaah. Jadi kita kan mengikuti apa yang dilaksanakan di masjid itu kan? Iya. 4 rakaat. Iya. Dan setelah itu kita langsung jamak dan qasar untuk asar. Iya. Betul. Boleh seperti itu? Boleh. Iya. 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 Iya, nanti saya jelaskan dulu. Jadi sebagaimana pertanyaan yang sangat bagus, ya, dengan Bapak siapa? Bapak Nurul. Ya, mirip-mirip nama wanita ya.
Nurul Huda, gitu kan? Nurulnya yang dimajuin. Ya, Bapak Nurul. Ketika panjenengan sedang dalam keadaan safar, kemudian akan menunaikan sholat zuhur. Kebetulan mampir di suatu masjid yang pada saat itu, ya tentu jamaah di masjid itu sedang atau akan mengerjakan sholat zuhur. Maka Bapak harus bergabung dengan jamaah di masjid itu. Apakah sudah mulai atau belum mau memulai jamaah itu? Kalau belum memulai, ya niat sholat dengan sholat zuhur secara sempurna. Maka ngikuti 4 rakaat sampai salam. Ya. Kalau panjenengan masbuk artinya di masjid itu sudah dapat 2 rakaat atau 3 rakaat, tetap niatnya panjenengan harus mengerjakan sholat zuhur dengan sempurna. Maka kekurangan kalau misalkan masbuknya tertinggal 1, berarti hanya menambah 1. Tetap menyempurnakan sholat zuhur dulu, nanti setelah salam baru lakukan sholat jamak. Gabungkan antara asar dengan zuhur yang dikerjakan dengan mengqashar. Karena kalau jamaah di situ tidak mungkin akan bisa mengqashar. Kalau saya biasanya kalau musafir sendirian, misalkan saya tanya habis sholat maghrib itu, saya tanya apakah ada di antara jamaah yang sedang safar boleh bergabung dengan saya. Saya akan menjamak sholat isya yang diqashar. Itu biasanya pada oh ya saya itu gabung, minggir. Biasanya dengan imam dipersilakan maju ke depan. Kalau masjidnya itu luas, ya silakan ke depan. Itu, maka seperti itu pertanyaannya, maka benar setelah bergabung dengan imam yang mengerjakan sholat zuhur, maka lalu boleh mengerjakan sholat asar di qashar yang pada saat itu prakteknya dengan jamak. Jadi sholat asarnya digabung. Karena sholat asar itu tidak dikerjakan di waktu makanya namanya jamak, menggabung. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bepergian, tapi kita ada maksud untuk menginap di suatu kota. Dan kalau bepergiannya kita kan akan mengkosong terus berjamaah. Ketika kita menginap, apakah kita masih diperbolehkan untuk melakukan hal yang sama, sholatnya? Kalau boleh, saatnya saya ingatnya lebih dari sehari. 2 hari itu masih berbeda juga di hari kedua. Masya Allah, sering ya? Ya, Ustaz. Masya Allah, ya ini pertanyaan yang sangat bagus. Terus satu lagi Ustaz. Iya, tidak apa-apa, 2 lagi tidak apa-apa. Yang penting ketika pas sholat zuhur kita mau menjamak sholat asar, jamak asarnya itu apakah umpamanya saya telat, teman saya sudah sholat dulu, saya telat 1 rakaat. Apakah teman saya itu bisa nunggu saya atau dia langsung atau gimana Ustaz untuk menanyakan ke jamaah asar itu Ustaz? iya. Itu Ustaz, terima kasih Allah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Biasanya suka bepergian kemana? Ke Bali? Nah, ke Jawa ya. Kelihatan muncul. Jadi ketika panjenengan bepergian, sementara sehari ya perjalanan sampai di sana bermalam, lebih dari 1 hari, apakah keesokan harinya, kedua harinya boleh menjamak? Boleh. Ketiga harinya boleh, selama tidak niat menetap, selama tidak niat mukim menetap di situ. Maka kalau ingin menetap di situ 4 hari itu rukhsahnya. Ada sebagian ulama selama seperti Imam Syafi'i selama tidak niat menetap di situ, mau jamak qashar itu boleh. Ya. Dan kalau memang keperluannya sudah selesai ya bergabung dengan masjid gitu kan. Maka besok harinya itu boleh melakukan sholat sendiri, boleh tidak bergabung dengan
dengan apa namanya, dengan masjid yang azan. Kita boleh, yang penting sudah masuk waktu. Di hotel misalkan. Seperti saya, ya saya pernah ke Bali, diajak. Kalau saya bepergian biasanya banyak yang ngajak, bukan karena hajat sendiri kadang. Kalau sampai ke luar negeri, contohnya ke Bali. Pas pada saat itu hari Jumat, Ustaz, kita Jumatan di mana? Gak usah Jumatan. Yang benar saja Ustaz, gak usah Jumatan. Ya kita safar, jadi boleh tidak mengerjakan Jumat. Terus ini kan Jumat wajib. Itu wajib bagi orang mukim. Bagi orang safar boleh melakukan sholat Jumat, boleh tidak. Jadi boleh. Ya, kalau hari Jumat itu boleh. Kalau kita safar tidak mengerjakan Jumat, sholat zuhur dengan dikosor, baru dijamak, digabung. Jadi pertanyaan yang pertama, boleh kebesokan harinya, lusanya, ketiga harinya, ya boleh melakukan jamak kosor. Jadi zuhurnya dikosor, kemudian dijamak dengan asar. Yang pertama, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, bila temannya sudah dapat satu rakaat, ya bergabung. Ya, kalau temannya memang akan mengerjakan sholat jamak kosor juga, jenengan ketinggalan, maka niatnya sama dengan, artinya tetap niat untuk jamak kosor. Contoh begini, teman jenengan sudah bersama teman mengerjakan sholat zuhur bersama panjenengan. Kemudian setelah selesai, jenengan kebelet mau buang air kecil. Temannya tidak sabar menunggu, meneruskan sholat asarnya. Sudah dapat satu rakaat, panjenengan langsung bergabung saja. Tetap niat jamak kosor. Setelah salam, teman panjenengan nambah satu rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa terjadi. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Bismillah. Mas, ini ada pertanyaan melalui surat. Mas, nah, dibaca. Iya, biar mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kalau kita jamak isya dan maghrib? Gimana? Apakah boleh kalau kita jamak isya dan maghrib jamak kosor di awal kita langsung melakukan sholat witir? Masya Allah. Ya, ini bisa terjadi. Jadi ini orang musafir, seorang musafir. Dan seorang musafir tentu dibolehkan untuk melakukan jamak kosor maghrib dengan isya. Jadi bukan isya dan maghrib, isya dan maghrib dan isya. Kemudian setelah isya, apakah boleh sholat witir? Boleh. Karena waktu witir itu adalah sunnah muakkad. Karena sudah menutup sholat yang terakhir. Ya. Jadi walaupun kondisi musafir, maka kalau bisa sholat witir itu tidak ditinggalkan. Witir itu witir ada 3 waktu. Sholat witir itu sholat malam ganjil yang dilakukan di awal waktu itu setelah waktu isya. Setelah waktu isya itu bagi seorang hamba Allah yang mukim. Ya, awal pertama waktu sholat witir setelah sholat isya. Setelah sholat isya, sholat rawatib ba'dal isya dulu. Kalau takut tidak bangun nanti malamnya, boleh langsung ya mengerjakan sholat witir. Waktu yang kedua, wasatul lail. Wasatul lail itu setengah atau tengah malam. Misalkan jam 12. Kemudian waktu akhir yaitu sebelum masuknya waktu subuh. Subuh kurang 10 menit itu boleh mengerjakan witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Maka bagi orang musafir kalau akan mengerjakan sholat witir di awal waktu boleh ini. Jadi setelah menjamak maka boleh menutup dengan sholat witir, apakah 1 rakaat, apakah 3 rakaat.
Wallahu a'lam bissawab. Satu lagi bonus. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan melanjutkan pertanyaannya Mas Nurul tadi. Kan ada jamak asar ya, sholat zuhur terus asar gabung. Nah, dalam tanya itu apa? Kenyataannya tuh pas ketemu waktu asar, kita kan tadi sudah sholat jamak. Pas ketemu asar kita memungkinkan untuk mampir ke ada masjid misalnya perjalanan. Nah kita melaksanakan sholat asar lagi gimana Ustaz hukumnya? Sedangkan tadi kan habis zuhur kita langsung, karena kita istilahnya nanti nggak kejar gitu loh, misalnya mau perjalanan daerah baru nggak tahu di sana nanti ada masjid atau kita lewatnya itu nggak menemukan pemukiman atau seperti apa. Nah tinggalnya pas kita menemukan pas waktu asar. Nah kita berhenti, apa kita perlu sholat asar lagi atau enggak? Iya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini bisa terjadi dan ini perlu ditanyakan. Ini namanya fiqhul ibadatus shalah. Ya, tentang pemahaman tentang ibadah yang berkaitan dengan salat. Salat ini kita ya mungkin tidak mau salat sedang orang mukim. Ini pertanyaannya. Sedangkan kita sudah mengerjakan. Coba kalau salah diingatkan. Kita sudah sholat zuhur dan sudah sholat asar. Kemudian mampir di suatu tempat atau kita ingin makan di masjid misalkan. Tidak di rest area misalkan. Ketemu dengan sholat asar. Maka kita tidak perlu harus mengerjakan sholat asar lagi. Karena sudah gugur kewajiban di kita. Kalau mau mengerjakan sholat asar boleh kalau ada waktu. Tapi sholat asar yang kita ikuti maka bukan wajib tapi termasuk sunnah. Andaikan mau bergabung dengan masjid yang sedang sholat berarti kita mengerjakan sholat asar bukan wajib, statusnya sunnah. Yang kedua, maka andaikan tidak mengerjakan sholat sudah gugurlah kewajiban dan tidak perlu lagi bergabung dengan masjid yang sedang mengerjakan sholat asar. Gugur kewajibannya. Seperti contoh, saya sedang musafir, ditegur, Ustaz kok nggak sholat? Saya sudah jamak. Oh iya, musafir ya, gitu kan. Musafir. Ini orang sudah pada berbondong-bondong ke masjid. Ya, saya tempat tujuan untuk bertamu saya di samping masjid. Saya tidak ke masjid, tidak mengapa. Orang pada tahu saya seorang ustaz, kok nggak sholat isanya? Ya saya sudah jamak tadi maghrib berikut dengan isya. Ya. Maghribnya saya bergabung, tapi langsung saya jamak. Waktu isyanya azan, tuan rumah berangkat ke masjid, saya tidak ke masjid lagi. Itu boleh. Ini rukhsah. Ini kemurahan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga ibadah ini menjadi ilmu yang disampaikan ini tentu kita akan mengalami hal seperti ini. Mungkin kita terjadi sakit, mungkin kita sedang bepergian, mungkin dalam keadaan suasana hujan dan lain sebagainya. Maka ini ilmu yang sangat bermanfaat. Ini jangan dianggap sepele. Cuma sholat, cuma safar. Sementara kita hanya mereka-reka, tidak ngaji seperti ini, tidak mempelajari langsung dari kitab aslinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekarang sudah tidak perlu diragukan lagi. Kalau antum pingin kurang jelas boleh. Ini ada kitab bahasa Arabnya, ini ada kitab bahasa Indonesianya. Iya, kalau masih kurang jelas nanti boleh pinjam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira itulah dalam kesempatan sore hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ini sesore-sore yang kita hadir di majlis ini adalah al-ghadwatu war-rauhatu, sepagi-pagian, bukan sepenuh pagi, bukan sepenuh sore, hanya beberapa saat. Ini 1 jam lebih ya, 1 jam lebih 10 menit jam saya. Masa
Ketika kita hadir dengan karena Allah, benar-benar ingin menuntut ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya, pahala yang kita akan nikmati ini tidak akan hilang di akhirat nanti. Akan terus-menerus. Itulah yang dimaksud khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi dunia yang bapak-bapak, yang saudara geluti ini akan ditinggal, tidak akan dinikmati. Tapi pahala thalabul ilmi ini akan dinikmati oleh kita masing-masing. Ketika dalam thalabul ilmi ini kita benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para malaikat sedang mendoakan pengampunan kepada kita, kepada para penuntut ilmu. Coba, malaikat nggak pernah dosa. Kalau manusia ini dimintai doa, bisa jadi banyak dosanya sehingga terhalang doanya. Malaikat, bahkan ikan yang ada di air, bukan hanya di laut, ikan ikut mendoakan pengampunan. Masya Allah. Ikan itu tidak punya dosa, mendoakan pengampunan kepada Allah bagi orang yang sedang menuntut ilmu syar'i, ilmu yang dimaksud yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan yang barokah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan dari kita dan dari keluarga kita dan dari seluruh kaum muslimin penyakit yang membahayakan kepada fisik kita. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan, memberikan rizki kepada kita semua, dan mudah-mudahan Rumah Sakit Harapan Bunda ini diberikan kejayaan, keberkahan, kemanfaatan kepada seluruh masyarakat yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.